Engkau baik, sangat baik, terbaik dalam hidup kami. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Sebelum kami memuji dan menyembah, Engkau sudah mengasihi kami. Dengan menyerahkan putra-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib. Kami bangga, kami bahagia menjadi milik kepunyaan. Apalagi sekarang saat kami memuji dan menyembah. Kasih-Mu semakin luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau sudah menyertai kami Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan saatnya sekarang kami berkumpul di tempat kudus-Mu memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkannya. Sehingga firman yang sebentar kami akan dengar, firman yang mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Pagi ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan tentang percaya yang membuat kita hidup. Kata percaya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya Yesus. Tapi kalau saya mau bertanya kepada satu persatu, apa sih gambaran percaya itu? Gambaran di kepala kita itu percaya apa? Pasti jawabannya beda-beda kok. Kita tahu percaya, kita tahu. Tapi gambaran di benak hatimu, yang namanya percaya itu apa sih? Apa mulut mengaku? Bapak Ibu tahu apa yang namanya percaya? Percaya Yesus, iya. Tapi gambaran percaya Yesus itu apa dalam kepala kita? Tahu yang ada di gambaran kita? Kalau saudara dengar satu kata saja, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Kalau saya ngomong Starbucks, langsung kopi. Betul? Itu yang nama saya gambaran. KFC, ayam goreng. Betul tidak? Percaya, apa? Tidak ada gambaran. Ini kekeliruan luar biasa gereja. Setiap hari ngomongnya kata percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi gambaran kita apa? Saya tanya kepada 100 pendeta saja gambaran beda-beda kok. Ayo coba jujur tanya dalam komentar. Ayo percaya apa? Pasti gambarannya beda-beda enggak? Ini ngomongnya beda, betul tidak? Ini yang perlu kita pahami. Makanya saya mau pagi hari ini belajar. Percaya yang membuat kita hidup. Roma 16, 1. Ayat 16 dan ayat 17. Ini pemahaman daripada percaya. Ayat Roma pasal 1, ayat 16 dan ayat 17. Ini dua pemahaman iman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lihat ada dua kata yang berbeda. Ayat 16 itu dikatakan dengan menggunakan kata percaya. Ayat 17 berbicara kata iman. Ayat 16 ini berbicara orang yang diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan apa sih? Bukan percaya Yesus. Setan pun percaya Yesus Tuhan, setuju? Jadi orang yang percaya Yesus belum tentu diselamatkan. Pendeta pun belum tentu diselamatkan. Ayat 16 ini berbicara bagaimana orang yang berdosa, percaya Yesus, akhirnya diselamatkan menjadi anak Allah. Ini ayat 16. Saya tidak tahu semuanya sudah diselamatkan atau belum. Pendeta pun banyak yang belum diselamatkan. Saya berani ngomong. Jangan hanya sekedar percaya. Saya tahu, setan pun percaya enggak Yesus Tuhan. Percaya bahkan gemetar.
banyak orang percaya tapi belum tentu diselamatkan. Karena percaya di sini adalah apa? Yang namanya diselamatkan, gambaran percaya diselamatkan adalah apa? Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu orang yang diselamatkan. Ini ayat 16. Roma 10 ayat 9 dan 10 itu jelas dikatakan. Penjelasannya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi namanya orang yang diselamatkan apa? Bukan percaya Yesus, tunggu dulu. Orang yang diselamatkan adalah apa? Kamu lahir bapakmu pendeta pun belum tentu diselamatkan. Apakah bapaknya pendeta, anaknya langsung selamat? Oh belum. Karena keselamatan itu pengakuan pribadi. Iman yang menyelamatkan adalah apa? Percaya Yesus adalah apa? Tuhan. Dan mengaku menjadikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, kamu diselamatkan. Berat loh. Kalau orang hanya percaya Yesus Tuhan, gampang enggak? Gampang enggak percaya Yesus Tuhan? Tapi kalau saudara mengaku, mengaku mau menjadikan Yesus sebagai apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Makanya lihat banyak pendeta pun tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Berarti sudah selamat? Saudara menjadikan Tuhan waktu main keyboard? Saya pengkhotbah apakah menjadikan Yesus Tuhan? Harus dibuktikan enggak menjadikan Yesus Tuhan? Makanya saya tanya, diam dulu. Walaupun kau lahir sudah Kristen, tapi sudah selamat belum? Sudah mempunyai iman yang menyelamatkan enggak? Apa iman yang menyelamatkan? Sudah percaya? Saya setuju semua percaya Yesus Tuhan. Tapi pernah mengaku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Wujudnya apa? Ayat 17. Ini iman yang kedua. Ini satu mata uang, tapi dua sisi berbeda. Kamu sudah mengaku menjadikan Tuhan. Yes. Tapi wujudnya ayat 17 enggak? Ayat 17 apa dikatakan? Roma 1 ayat 17. Ini iman yang bertumbuh. Kalau kamu mau menjadikan Yesus Tuhan, kamu sudah mengaku menjadikan Yesus Tuhan, kamu hidup oleh apa? Iman, orang benar. Orang yang sudah diselamatkan. Saudara tidak ada orang benar, saya dibenarkan, saudara dibenarkan, amin. Bukan karena kita kuat gagah karena doa Anda. Orang yang benar, orang yang dibenarkan maksudnya. Orang yang sudah diselamatkan, hidup oleh apa? Iman. Dalam menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, kamu dalam menjalani hidup ini hanya oleh apa? Iman. Nah, iman ini apa? Inilah iman yang membawa pertumbuhan rohani. Iman yang membawa pertumbuhan rohani apa? Makanya sekali ya, kita harus pemahamannya sama mindsetnya. Alkitab katakan, orang yang diselamatkan yaitu percaya. Percayanya apa? Mengaku Yesus sebagai apa? Tuhan, dan mengaku menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu iman yang menyelamatkan. Sedangkan iman yang membawa pertumbuhan rohani, ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini apa? Nah, saya ingin gambarkan iman yang menyelamatkan. Sudah tadi, sekarang iman yang membawa pertumbuhan iman. Mazmur. Iman percaya Yesus Kristus Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan memiliki 3 unsur. Setelah saya dibenarkan, saya sudah memiliki iman menyelamatkan, masih hidup enggak? Nah, dalam menjalani hidup ini saya sampai mati harus oleh apa? Iman. Iman itu apa? 3 unsur ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini iman yang sejati. Saya setelah diselamatkan tahun 81 sampai sekarang hidup oleh iman terus sampai saya mati hidup oleh apa? Iman. Karena hanya iman. Nah, iman ini apa? Gambarannya. Mazmur ini. Ada 3 unsur iman yang membuat kalian dan saya bertumbuh. Yang pertama, percaya kepadamu. Percaya kepada pribadi Allah. Percaya kepada pribadi Yesus. Kalau engkau beriman, berarti percaya enggak Yesus Tuhan berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab? Percaya enggak? Jadi kalau Yesus berdaulat, dia bikin kamu bangkrut, boleh mau enggak? Ini pengacara enggak mau, nih pengusaha enggak mau. Percaya Yesus kan harus diberkati. Kalau percaya Yesus diberkati, yang berdaulat berarti siapa dalam hidupmu? Percaya enggak, kalau ini ujung rambut sampai ujung kaki milik Tuhan, Tuhan berdaulat enggak? Kalau ini milik saya, kepunyaan saya lempar buang, terserah siapa? Ada yang marah enggak? Nah ini loh iman, banyak orang imannya keliru. Iman miskin kaya itu bukan iman itu. Keinginan itu. Terus Tuhan suruh lagi. Kalau engkau beriman kepada Yesus berarti engkau sedang berkata apa? Tuhan sekarang engkau apa? Berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ingat, ini iman kepada Tuhan Yesus yang sebelum kita menyembah saja sudah mati di salib. Apalagi setelah saya menyembah, berani enggak berkata Tuhan berdaulat? Jadi bisa enggak kalau pengusaha Tuhan bikin bangkrut? Bisa enggak? Wah, saya enggak diundang lagi pada pengusaha. Betul. Karena bisnisnya kan maunya kan percaya Yesus kan makmur, haleluya, diberkati, amin. Itu keinginan, bukan iman. Bukan iman itu, maaf saja. Kalau Tuhan berdaulat, bisa gak diizinkan kamu sakit? Berani? Ingat ujung rambut sampai ujung kaki milik Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan, amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari siapa? Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari siapa? Berani enggak? Realita hidupmu, maaf ya, Bapak Ibu menjadi Kristen atau tidak Kristen, banyak masalah enggak? Sakit juga enggak? Itu realita kok. Tetap enggak suatu saat tidak punya uang? Tetap enggak? Itu realita hidup. Kamu menjadi Kristen yang melayani dan tidak melayani, banyak masalah enggak? Karena masalah itu realita. Amin. Realita enggak? Enggak punya uang realita enggak? Sakit realita enggak? Hati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah YouTube sekarang ya. Apalagi yang kasih makmur-makmur terus, yes terus, sakit sembuh. Hati-hati dukun semua itu. Kalau kamu tidak disembuhkan gimana? Masih tetap Tuhan berdaulat? Masih tetap berkata Yesus engkau berdaulat? Ini iman yang pertama ya. Ini 3 unsur, 3-3-nya harus ada ya. Ini yang pertama dulu, berani enggak? Saya banyak melayani. Bagaimana doanya enggak pernah dijawab. Tetap enggak Tuhan berdaulat? Manakala dia berkata Tuhan engkau yang berdaulat. Memang enggak enak, betul tidak hatinya? Tapi percaya enggak Tuhan Yesus berdaulat? Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Saya enggak peduli. Pokoknya kalau dari Tuhan untuk kemuliaan siapa? Sakit pun dari Tuhan enggak? Tuhan izinkan enggak? Enggak punya uang Tuhan izinkan enggak? Berarti segala sesuatu dari siapa? Apalagi yang skripsi-skripsi. Wah sudah selesai totonya hang semua. Hilang. Masih percaya Yesus berdaulat? Terima kasih Tuhan. Makanya sikap kita adalah apa kalau Tuhan Yesus berdaulat? Menerima dengan rela. Amin.
Menerima dengan apapun yang menyakitkan, apapun yang mengecewakan menurut dirimu. Berani enggak menerima dengan rela? Oh, enggak gampang. Betul? Tapi kalau engkau beriman, Yesus engkau baik. Engkau luar biasa, betul? Berani enggak menerima dengan rela? Abraham menunggu anaknya 25 tahun. Setelah anaknya umur 21 tahun disuruh dibunuh. Abraham rela enggak menerimanya? Makanya yang khotbah yes terus amin hati-hati loh. Kalau engkau beriman berani enggak menerima dengan rela? Engkau kaya pun rela enggak menerimanya? Banyak nanti saya tutup. Orang kaya tidak punya iman, kekurangan pun enggak punya iman. Tapi bagaimanapun kita sehat, punya iman, sakit pun punya apa? Iman. Berkelimpahan, iman, kekurangan pun. Amin. Naik jabatan, beriman, tidak punya jabatan. Kita udah tidak dipedulikan lagi dengan apapun yang kita terima. Fokusnya adalah iman, percaya. Apa? Yesus Tuhan berdaulat. Yang kedua adalah apa? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kalau saudara sudah percaya, sekarang percaya firman Tuhan. Percaya janji. Amin. Firman Tuhan ada di mana? Bukan di sini. Firman Tuhan harus ada di mana? Yang membuat imanmu terhadap janji Tuhan ada di mana? Ayo, janji Tuhan ada di mana? Dalam dirimu. Janji Tuhan dalam saya ada di mana? Firman dalam hati. Roma pasal 10, mari kita baca. Roma pasal 10. Ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 10 ayat 8. Roma pasal 10 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara percaya janji Tuhan? Janji Tuhan ada di mana? Firman Tuhan. Makanya maaf ya, baca Alkitab jangan di sini. Gak bakal ingat. Jangan sekali-sekali suruh anak-anakmu baca Alkitab di sini, gak pernah ingat. Tapi kalau baca Alkitab di sini, saudara tidak akan pernah lupa seumur hidup. Setuju? Ada enggak di sini? Nah, waktu saudara mengalami masalah persoalan, ucapkanlah janji firman Tuhan dalam hatimu. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku pada Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Ucapkan, betul kan? Oh, Tuhan tidak pernah rencanakan kecelakaan. Walaupun yang kita terima yang tidak menyenangkan. Amin. Ucapkan firman. Engkau menerima dengan rela karena Tuhan berdaulat. Tapi ucapkan firman. Ucapkan firman yang ada dalam hatimu. Firman ini harus ada dalam hati. Makanya kalau saya selalu dosen, murid-murid saya pemuritan. Saya akan ngecek ada berapa firman dalam hatimu. Pulang ini catat. Ada berapa? Ada 5, itulah janji Tuhan seumur hidupmu 5. Makanya khotbah itu tidak pernah membuat engkau bertumbuh. Ibadah tidak pernah membuat engkau bertumbuh. Karena pulang dari sini engkau mengalami banyak masalah, persoalan dan tantangan. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin hancur. Amin. Tapi anak Tuhan akan kuat karena iman. Jangan bangga dengan ibadahmu. Ayo jujur pulang, catat ada berapa firman dalam hatimu. Ayo jujur, kalau kamu mau kuat. Jangan ini tertulis, amin. Betul? Tapi harus ada di sini, enggak? Dihafalin, baca. Nah waktu saudara menghadapi masalah persoalan, saudara terima. Kan gak mungkin baca Alkitab, betul tidak? Udah lagi sakit ICU, di bantalnya ada Alkitab. Buat apa? Kadang-kala aneh saya itu. Firman itu ada di mana yang membuat kamu beriman? Sambil jalan bisa enggak ngucapin firman? Nyetir mobil bisa enggak ngucapin firman? Perangin. Asal jangan merem. Tuhan memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Allahku melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa?
kebaikan. Ucapkan firman dalam hatimu. Itu iman. Iman timbul dari pendengaran. Waktu engkau firman, engkau ucapkan. Waktu engkau menghadapi masalah, engkau ucapkan firman. Timbul iman. Itu iman yang benar. Saudara, kondisi sekarang inilah untuk membuktikan kita punya iman atau tidak. Amin. Jadi unsur yang kedua iman adalah apa? Percaya janji Tuhan. Firman yang ada di mana? Makanya perlu baca Alkitab enggak? Perlu enggak? Terus digaris bawahi, enggak bakalan lupa. Pasalnya lupa, ayatnya lupa. Tapi bunyi intinya enggak pernah lupa. Amin. Jangan kayak ahli Taurat, sampai titik komanya pun hafal, ya itu bagus juga. Tapi bukan itu, tapi intinya. Amin. Ayo yang baca Alkitab enggak mungkin lupa, enggak mungkin. Makanya sekolah minggu generasi saya itu hebat-hebat. Hayat hafal sekarang. Sekolah minggunya HP semua. Aduh. Enggak ada ayat hafalan lagi cerita-cerita tok. Sekarang sekolah minggu diajak ayat hafalan enggak? Baca Alkitab enggak atau baca ini? Bayangin kalau generasi anak sekolah minggu tidak pernah hafal, hanya baca gini, 10 tahun anak sekolah minggu akan jadi apa? Ayo. Coba yang sekolah minggu zaman dulu, bawanya apa? Tiap minggu ada ayat hafalan enggak? Dibaca enggak? Sehingga enggak pernah lupa kan, apalagi Alkitabnya sendiri, betul tidak? Sekarang anak sekolah minggu sekarang pakai LCD laptop, itu menghancurkan iman. Bahaya itu. Ingat, teknologi itu bukan penentu, hanya menolong, amin. Hati-hati anak sekolah minggu. Unsur yang ketiga iman adalah apa? Tanya apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Amin. Percaya dan mempercayakan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Unsur yang ketiga, percaya dan mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Wujudnya apa? Jangan berdoa minta tolong. Kalau engkau beriman, saya kasih tahu, jangan pernah berdoa minta tolong. Tuhan pasti tolong. Percaya enggak? Jangan berdoa minta disembuhkan, Tuhan pasti tidak sembuhkan. Pasti enggak? Bilu-bilu itulah menyembuhkan. Tapi berdoa apa? Tanya Tuhan, saya sakit. Saya tidak punya uang. Tanya, apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Amin. Amin. Tanya. Saya percaya Tuhan kesembuhan pasti, berkat pasti. Amin. Tapi dalam kondisi saat ini, apa yang Tuhan Yesus ingin untuk saya lakukan. Dengan kondisi saya saat ini, apa yang Tuhan Yesus ingin untuk saya lakukan. Tanya Tuhan. Tuhan pasti akan ngomong, lakukan dengan iman. Itu iman. Waktu engkau diberkati berkelimpahan. Sadar enggak ini dari Tuhan? Ucapkan enggak firman Tuhan? Lupa. Waktu engkau berkelimpahan pun tetap enggak harus. Betul? Terima kasih Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam hidupnya. Sekarang Tuhan dalam kelimpahan. Apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk saya lakukan dalam kelimpahan itu. Beriman enggak? Tapi kalau dalam kelimpahan lupa Tuhan langsung. Haleluya, yes! Jalan-jalan, lupa. Saudara punya dapat mobil. Percaya semuanya dari Tuhan. Tapi ingat, kenapa saudara dapat firman Tuhan? Kenapa kau diberkati? Karena janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hati-hati, banyak orang disembuhkan, diberkati. Karena apa? Doa saya, karena doa pendeta, karena doa puasa. Berarti kamu diberkati karena siapa? Itu bukan orang yang beriman. Tapi kalau kamu jujur, kalau kamu diberkati, karena janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau engkau disembuhkan, karena apa? Janji firman Tuhan digenapi. Bukan karena doa pendeta, bukan karena doamu. Apa sekarang kesaksian? Karena saya berdoa, saya disembuhkan. Berarti disembuhkan karena apa? Ujung-ujungnya lihat kesaksian-kesaksian semua. Ujung-ujungnya siapa?
Tinggikan firman enggak? Kalau kamu diberkati, percaya enggak berarti janji Tuhan digenapi? Percaya enggak? Ayo jujur sama ini, kamu dapat mobil aja pikiran langsung apa? Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau enggak punya mobil, oh Tuhan. Jadi sekarang ukurannya itu orang beriman kayak hebat, itu orang beriman. Miskin enggak beriman, keliru luar biasa itu. Itu mindset iblis itu. Pola pikir iblis itu. Jadi ukuran hebat apa sekarang iman? Tumpangi tangan, sakit sembuh begitu. Yang dicari pendeta, mendewakan pendeta, hati-hati. Kalau kita diberkati, kita disembuhkan, kita ditolong, kita dijaga. Karena firman Tuhan digenapi enggak? Jadi semakin cinta enggak sama firman Tuhan? Semakin cinta enggak? Dan akhirnya dengan berkat berkelimpahan, punya mobil, punya rumah, tanya, Tuhan dengan berkat berkelimpahan ini, apa yang kau inginkan untuk saya lakukan? Supaya namamu semakin dipermuliakan. Hebat gak? Itu iman gak? Jadi imanmu. Ini loh 3 unsur iman, tolong pelajari. Kalau bisa nanti dikirim ini, Indra dikirimin semua WhatsApp. Pelajari ini iman. Jadi kalau hanya percaya Yesus, bukan iman, amin. Percaya Yesus yang berdaulat. Percaya janji Tuhan. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu baru iman. Iman inilah. Iman yang percaya Yesus Tuhan berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab. Iman yang percaya pada janji Tuhan. Iman yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita hidup. Haleluya. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan cari apa? Kalau dia ingin mencurahkan urapan kuasa mujizatnya, yang Tuhan lihat apa? Ada iman enggak? Tuhan enggak lihat imanmu besar, hebat, kecil, enggak. Yang Tuhan lihat, ada iman enggak? Manakah ada iman? Ada hadirat Tuhan enggak? Tuhan cari apa? Yang Tuhan lihat apa? Tapi sekarang ini kesombongan. Diberkati, wah karena doa saya. Diberkati karena hebat saya. Maaf, semua karena kasih karunia. Kalau engkau diberkati sadar, ini karena janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Engkau akan semakin cinta firman. Engkau berkata, oh Tuhan Yesus engkau baik, engkau luar biasa. Waktu engkau sakit pun engkau rela menerimanya. Dan engkau percaya sakit ini tidak pernah mendatangkan kesusahan. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Sakit ini tidak mendatangkan kematian. Sakit ini tidak mendatangkan kesusahan. Tapi mendatangkan apa? Kebaikan. Janji Tuhan enggak? Sehingga dalam sakit pun saya percaya ada hadirat, urapan dan kuasa Tuhan. Iman inilah yang membuat kalian hidup. Yang namanya hidup itu apa sih? Ayo, yang namanya hidup. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup. Nah, untuk mengerti arti hidup, pakai kata mati. Tuhan ngomong apa? Kalau kamu makan pohon pengetahuan baik jahat, kamu pasti mati. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Amin. Nah, setelah Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan baik dan jahat, langsung mati enggak? Jadi mati yang di sini apa maksudnya? Bukan mati dikubur. Bukan mati dead, bukan mati enggak ada nafas, bukan. Tapi mati di sini adalah apa? Kesusahan. Lihat setelah Adam dan Hawa makan buah itu, mati enggak? Tidak. Tapi putus hubungan dengan Tuhan. Rohnya susah. Hidup di dunia jadi susah enggak? Melahirkan susah enggak? Makan susah enggak? Dan akhirnya mati. Jadi yang namanya hidup itu apa? Tidak susah. Kamu sakit tidak susah, sehat pun tidak. Amin kalau orang beriman, betul? Kamu berkelimpahan tidak susah, kekurangan pun tidak apa? Pernah ngalamin gitu enggak? Siapa di sini berkata kalau orang kaya, raya, enggak pernah susah? Saya kasih tahu, orang kaya raya malah lebih banyak susahnya. Susah tidur, mikirin.
Cash flow-nya harus keluar. Memang asetnya banyak. Siapa bilang orang kaya itu tidak tambah susah, tambah mumet, pusing. Saya ngelihat bisnisnya, miliaran triliunan. Susah terus itu. Yang kekurangan juga susah, terus ini anak Tuhan bagaimana ini? Yang miskin maunya kaya, amin. Dia pikir kalau kaya enggak susah. Sudah kaya tetap susah enggak? Tapi orang yang beriman, Yesus Kristus Tuhan berdaulat, janji Tuhan mempercayakan dirinya. Apapun yang terjadi dalam dirimu, firman Tuhan digenapi, engkau tidak pernah susah. Amin. Karena Tuhan tidak pernah rancangan-rancangan kecelakaan dalam dirimu, betul? Yang namanya kecelakaan itu apa? Kecelakaan itu kejadiannya di mana? Jalan raya. 2, ditabrak dan menabrak. Betul? Itu namanya kecelakaan kan? Betul tidak? Ditabrak susah enggak? Menabrak susah enggak? Jadi yang namanya kecelakaan apa? Kesusahan. Tuhan tidak pernah merencanakan kesusahan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena di salib Tuhan sudah menanggung segala kesusahan. Amin. Waktu engkau sakit, hadapi. Tidak susah kalau kau punya iman. Jangan minta sembuh. Sembuh pasti. Amin. Amin. Jangan cari-cari mujizat. Sudah ada sumber mujizat siapa? Yesus. Amin. Kecuali orang yang belum terima Yesus. Kita perlu pelayanan mujizat. Supaya orang diselamatkan. Amin. Tapi kalau kamu sudah punya sumber. Bisa saja enggak kita sudah protokol kesehatan, kita sudah jaga. Tetap kena COVID. Bisa enggak? Percaya. Tuhan berdaulat tidak mendatangkan kesusahan. Amin. Bahkan kalau kita mati pun masuk surga. Lebih bahagia enggak? Haleluya. Kenapa takut? Tapi kita tetap harus taat sama pemerintah. Protokol kesehatan di kantor pun tetap masker. Makan jaga jarak. Jangan mentang-mentang iman hantam kromo saja. Itu menghina Tuhan itu. Kita harus taat sama pemerintah. Amin. Protokol kesehatan tetap enggak. Apalagi anak muda ini. Kafe-kafe rame saya pusing itu. Udah jaga jarak makan. Itu bahaya itu. Tetap pakai masker. Jangan mentang-mentang punya Tuhan, Tuhan jaga tubuh. Tuhan itu bukan bodyguard. Saya banyak. Tuhan gak sembuhkan, dia sakit. Udah habis miliaran. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan, tidak pernah susah. Amin. Dia bisa kemana saja. Wah, penyakitnya orang-orang kaya itu miliaran belum tentu sembuh. Tapi kalau dia punya iman, susah enggak? Ayo, suruh mau cari apa? Di dalam Yesus tidak pernah susah. Amin. Kalau kamu punya iman. Ini iman yang membuat. Makanya kondisi ginilah untuk membuktikan bahwa saya tidak susah. Orang dunia susah, orang lihat. Tapi kok kita senang saja. Karena ada iman. Ada damai Tuhan kalau engkau punya iman. Akan ada kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Cahaya Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Inilah waktunya nyatakan Yesus dahsyat dalam dirimu. Amin. Ini buktikan kau mengalami sungguh Yesus luar biasa. Makanya maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Sudahkah engkau orang yang diselamatkan? Kalau engkau orang yang sudah diselamatkan. Menjadikan Yesus Kristus Tuhan harus dengan iman. Amin. Harus dengan iman. Iman apa? Percaya. Yesus Tuhan berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam tubuh kita tanpa izin Tuhan. Bahkan Alkitab ngomong, satu rambut saja jatuh diizinkan siapa? Jadi tugas kita berani tidak menerima apapun. Yang enak tidak enak pun berani tidak menerima kenyataan. Ngomong terima kasih Tuhan. Dalam keadaan susah engkau ngomong terima kasih Tuhan. Dalam keadaan sakit engkau masih berkata, Yesus engkau baik. Oh hati Bapa. Sebelum diselamatkan dia sudah mati, apalagi sudah diselamatkan. Jangan sakit, tolong Tuhan, tolong. Ya Tuhan pasti tolong kok. Tapi dalam sakit, dalam kekurangan malah engkau ngomong, terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Kira-kira hati Bapak gimana? Hah?
Ingat ya, kita sudah punya Yesus. Amin, ini orang yang sudah selamatkan. Betul tidak? Berarti kalau saudara dan saya punya Yesus, sudah punya sumber di atas segala sumber, enggak? Bagi saya dalam pelayanan, kesembuhan sudah pasti, mujizat pasti, enggak usah dicari, pasti. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa? Mau ndak hati yang bersyukur. Amin. Apapun kondisimu, katakan Tuhan engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa. Aku percaya janji firman-Mu. Aku adalah milik-Mu, aku adalah kepunyaanmu. Amin. Keluarkan firman Tuhan. Amin. Keluarkan firman Tuhan dalam hatimu. Lawan terus dengan firman Tuhan. Dan doa, Tuhan Yesus, apa yang kau inginkan untuk saya lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam kondisi sakit kau apa yang kau inginkan. Dalam kelimpahan apa yang kau inginkan. Dalam kekurangan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Bagi hormat kemuliaan Tuhan. Lihat Tuhan nuntun setiap langkah-langkah hidupmu. Sehingga engkau heran. Dan engkau tahu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya mau sidang jemaat yang kekasih. Tidak cukup hanya engkau ibadah hari Minggu. Amin. Karena di luar kesusahan sedang menanti. Masalah persoalan iblis akan nyerang. Tapi haleluya. Kita punya iman. Amin. Kita hadapi dengan apa? Dengan iman. Amin. Imanlah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hadapi dunia ini dengan iman. Karena saudara tahu siapa yang mengalahkan dunia ini. Apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman kita. Imanlah yang mengalahkan dunia ini. Dan ini luar biasa. Siapa yang mengalahkan dunia? Itu adalah iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki iman. Nanti sore saya akan lanjutkan bagaimana jaga hatimu supaya tetap beriman. Karena iman bukan terus menerus, engkau harus jaga hatimu. Supaya apapun kondisimu, engkau tetap beriman. Masuk dalam komunitas gereja, pemuritan. Saudara mempunyai komunitas karena tidak bisa sendirian. Amin. Dunia ini bukan semakin baik. Dunia ini semakin hancur karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Secara de jure, dunia ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tapi secara de facto, iblis yang menguasai dunia ini. Iblis sudah tahu waktunya sudah semakin singkat di dunia ini. Maka dia akan bikin dunia ini tambah susah. Dia akan bikin dunia ini tambah kacau. Tapi haleluya, anak Tuhan tetap bisa hidup. Amin. Apapun terjadi anak Tuhan tetap hidup, tidak pernah susah. Amin. Karena punya apa? Iman. Maka imanlah yang mengalahkan dunia ini. Saya berharap tolong kalian renungkan firman Tuhan. Hadapi dunia ini dengan iman. Percaya Yesus Tuhan berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Amin. Percaya janji Tuhan, ucapkan janji Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Dan ketiga, percaya dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Dengan terus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kuasa Tuhan menyertaimu. Mujizat Tuhan menyertaimu. Kemenangan Tuhan menyertaimu. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal menyertaimu. Sehingga apapun yang terjadi, engkau berkelimpahan, engkau tidak susah. Engkau kekurangan, engkau tidak susah. Engkau sehat, tidak susah. Engkau sakit pun tidak susah. Amin. Akhirnya Yesus Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Masing-masing jemaat berdoa. Biarlah engkau memiliki iman. Imanlah yang mengalahkan dunia. Bukan ibadah pelayananmu, bukan doamu. Ibadah pelayanan doa itu ucapan syukurmu. Hadapi dunia ini dengan iman. Percaya Yesus Tuhan berdaulat, berkuasa, bertanggung jawab atas hidupmu. Percaya janji Tuhan iya dan amin dalam hidupmu. Dan marilah percaya mempercayakan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan apapun kondisimu. Mujizat Tuhan menyertaimu. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Kekuatan dan kemenangan sudah ada dalam dirimu. Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik
untuk kau menghadapi dunia ini. Haleluya. Oh, saya rindu, saudara percaya. Hidupmu tidak pernah susah. Haleluya. Orang benar hidup karena iman. Percaya yang membuatmu hidup. Yaitu percaya pribadi Yesus yang berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab. Percaya janji Yesus yang ada dalam hatimu yang kau percaya. Ucapkan itu. Percaya dan mempercayakan dirimu kepada Yesus. Dengan terus melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan. Dalam nama Yesus yang mau melakukan firman Tuhan ini, angkat tangan. Saya mau berdoa bagimu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti di dunia ini. Bahkan banyak orang benar kemalangannya lebih besar daripada orang dunia. Tapi kami bersyukur kami punya iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah susah. Karena Yesus Tuhan. Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup kami, berkuasa dan bertanggung jawab. Janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan kami terus mau melakukan apa yang kau kehendaki. Hidup berkelimpahan kami tetap beriman. Hidup kekurangan kami tetap beriman. Kami sehat kami tetap beriman. Kami sakit kami tetap beriman. Iman kami tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun juga. Ada badai atau tidak ada badai. Iman kami tetap kokoh. Karena Yesus engkau segala-galanya dalam hidup kami. Bapak, hamba mau berdoa untuk anak-anakmu jemaatmu di tempat ini Bapak. Hamba percaya mereka kuat menghadapi apapun yang mereka lihat, mereka dengar. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Mereka mampu menghadapi dunia ini. Bahkan situasi kondisi inilah. Kami akan membuktikan iman kami. Yesus dahsyat dan bahkan engkau pakai kami untuk menguatkan orang-orang yang lain. Bapa, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Sekarang kami minta Roh Kudus menyempurnakan kebenaran firman ini. Mereka tidak mampu melakukan firman ini tanpa pimpinan Roh-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami semua dalam melakukan firman ini. Bapa, hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Jangan sampai ada satupun yang terhilang. Dengan kondisi yang tidak menentu, dengan sakit, penyakit, kesusahan, melari daripada-Mu. Bapa, belas kasihan. Biar dalam kondisi ini iman kami tetap teguh. Bapa, walaupun banyak kami tidak mengerti dan memahami. Tapi kami punya Yesus. Bapa, seperti Engkau sudah menolong hamba-hamba, juga percaya Engkau menolong seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Baik mereka yang onsite maupun online. Dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Dalam nama Yesus, iman mereka semakin teguh. Sakit, penyakit tidak membuat mereka susah. Tapi dalam sakit ada damai, sejahtera, sukacita dan kekuatan Tuhan. Iman mereka akan semakin luar biasa. Kami yang sehat juga Tuhan. Ajar kepada kami juga untuk bertanggung jawab untuk merawat tubuh kami. Dan kami menjalani juga dengan iman. Proteksi kami terus dengan darah-Mu yang kudus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus, kami percaya Yesus Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sehingga kami tetap melakukan aktivitas kegiatan kami. Dengan bertanggung jawab protokol kesehatan. Berkati pemerintah kami. Jaga lindungi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Lihatlah tangan-tangannya terangkat hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan engkau melakukan kebenaran firman ini. Engkau lihat, engkau mengalami hidupmu tidak pernah susah. Apapun yang terjadi engkau tidak pernah susah. Memiliki iman. Percaya pribadi Yesus. Percaya janji Yesus. Percaya dan mempercayakan dirimu kepada Yesus. Itulah iman yang sejati. Haleluya. Amin. Amin.